Maduro untuk menjalankan proyek-proyek sosialisnya Chavez berhutang dengan Cina dan Cina mendapat konsesi minyaknya ini. Ya. Demikian juga Rusia yang bekerja sama untuk beberapa program persenjataan itu. Ini yang menyebabkan Amerika tampaknya marah ya, karena Maduro itu tiba-tiba dalam beberapa bulan ada isu narkoterorisme, kemudian langsung dicokok di tempatnya langsung. Dan tanpa ada kemudian pertimbangan dari segi hukum domestik Amerika Serikat juga bermasalah, karena Epstein bilang bahwa pertama kali Trump sama Melania itu berhubungan badan ya di pesawat saya, Lolita Express itu gitu kan. Perdagangan seksual anak di bawah umur. Seluruh kebijakan Trump berkaitan dengan hukum, penegakan hukum itu lebih banyak untuk mengcover coverat untuk kasus Epstein. Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di negaranya sendiri. Banyak boleh menganggap bahwa kok bisa hal ini terjadi. Tapi ada juga pertanyaan mendasar, apakah ini menuju Perang Dunia Ketiga baru? Untuk kepentingan itu kita akan mendiskusikan bersama beberapa ahli dan pakar yang membedah persoalan ini akan lebih lanjut. Di depan saya sudah ada Mas Nur Imam Subono, sering dipanggil juga Mas Boni. Beliau dosen ketahanan nasional di Universitas Indonesia ya Mas ya. Yeah. Dan hari ini kalau nggak salah menulis di artikel Kompas tentang isu Venezuela. Yeah. Nanti kita akan membedah dengan Mas Nur Imam. Terima kasih Mas Nur Imam Subono. Juga ada Mas Bathara Ibnu Reza, dosen hukum internasional di Universitas Trisakti, pakar hukum internasional juga. Terima kasih Mas Bathara sudah hadir, dan Mas Awan Puryadi, beliau peneliti plus praktisi hukum yang akan melihat dari politik domestik di Amerika Serikat khususnya terkait dengan skandal dan kasus Epstein yang menerpa Trump ya sebagai bagian problem di dalam negeri. Mungkin pertama ini bintang tamunya hari ini Mas Nur Imam Subono nih. Hari ini saya buka Kompas, baca Kompas nih. Waduh, ini referensi yang paling menarik nih tentang Venezuela. Judulnya Berakhirnya Sosialisme Abad ke-21. Saya ingat kira-kira 10 atau berapa tahun lalu ya Mas, ada jurnal Jerman di Indonesia yang nulis tentang jalan sosialisme baru di Amerika Latin gitu. Waktu itu kan Hugo Chavez sebagai pemimpin di Venezuela, ada Evo Morales di Bolivia dan lainnya. Indonesia lalu menganalisis akankah sosialisme baru terbangun di Amerika Latin. Tapi hari ini ditutup dengan tulisan Mas Nur Imam Subono berakhir. Gimana Mas jadi soal Venezuela ini sebenarnya nih Mas? Iya, saya agak susah ya mulainya dari mana ya. Tapi memang saya agak nyesel juga ngasih gitu berakhirnya ya. Sebetulnya protes Mas. Generasi kedua udah ada yang muncul walaupun orang masih ragu ya. Pertama Boris, Perdana Menteri Presiden di Chile ya. Satu lagi di Kolombia, saya lupa namanya, itu dianggap sebagai penerus dari gerbong yang dibawa Hugo Chavez dulu. Tapi kan sebetulnya istilah sosialisme abad 21 ini memang yang mempopulerkan Hugo Chavez. Jadi di satu sisi kita tahu tahun 80-an hampir eksperimen Washington Consensus itu diberlakukan di Amerika Latin. Dan dampaknya kita tahu ada kemiskinan makin melebar dan seterusnya ya. Sehingga kemudian orang bicara alternatif. Hugo Chavez ini yang mempromosikan salah satunya, tapi dia saat bersamaan juga mengatakan, ya saya tidak akan meniru sosialisme komunisme zaman Rusia yang sentralistik dan seterusnya. Abad 20 ini saya lain abad 21. Yang dia tunjukkan dengan pertama prinsip demokrasi partisipatif. Dan ini sebetulnya ingin menghantam sistem kepartaian yang berlangsung di Venezuela. Yang disebut Punto Fijo itu. Hanya dua partai yang sebetulnya ganti-gantian aja. Antara aksen demokratik dan Kristen demokratik. Di Venezuela. Dia nggak mau, dia sudah ditawarin untuk masuk ke sana, dia nggak mau. Dia bikin lebih yang kemudian secara teoritis kita sebut gerakan sosial. Majelis konstituen ini. Dan targetnya adalah merubah konstitusi. Ya. Dan kemudian dia mempromosikan yang program Mesias itu. Jadi untuk kepentingan masyarakat langsung ya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis dan seterusnya.
Dan itu dimungkinkan pada saat itu Hugo Chavez karena harga minyak gila-gilaan naik. Ya. Nah, ini sebelum Maduro nih ya Mas. Setelah Hugo Chavez selesai dilanjutkan oleh Nicolas Maduro, dinamika politik ekonomi Venezuela apa memang mengalami jalan sosialismenya lebih maju atau menjadi persoalan di dalam politiknya? Ini yang jadi ini ya. Pertama, Maduro bukan Hugo Chavez ya. Itu saya tulis juga di dalam itu. Dan dia masuk di dalam periode ketika harga minyak jatuh. Dan embargo sudah diberlakukan oleh Amerika. Sebetulnya ketika Hugo Chavez, Tapi Chavez kan juga melakukan nasionalisasi. iya, waktu itu masih ada kompromi-kompromi lah kira-kira begitu ya. Karena Chavez masih menjual minyaknya juga ke Amerika waktu itu. Oh, Tapi ketika Maduro melanjutkan dan sangat lebih radikal, khususnya ketika Cina masuk lebih dalam ya. Karena Maduro untuk menjalankan proyek-proyek sosialisnya Chavez berhutang dengan Cina dan Cina mendapat konsesi minyaknya ini. Ya. Demikian juga Rusia yang bekerja sama untuk beberapa program persenjataan itu. Ini yang menyebabkan Amerika tampaknya marah ya, karena perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi itu sebetulnya tidak dinasionalisasi sepenuhnya, tapi Chavez memperlakukan bahwa Chevron dan lain-lain jadi mitra bisnis kita, tapi lo minoritas share-nya. Dan itu yang menyebabkan, dan puncaknya itu ketika ada pemogokan dari buruh-buruh di industri minyak, dan secara berani Hugo Chavez memecat semua itu. Sekitar 14.000 orang kalau nggak salah ya. Dipecat ya. Jadi di dalam tulisan Mas Boni juga menyebutkan minyak motivasi utama nih. Iya. Kenapa terjadi peristiwa di Venezuela baru-baru ini. Iya. Ada beberapa analis mengatakan sebetulnya Amerika juga punya minyak cadangan juga besar. Tapi dia lihat minyak ini menjadi pintu masuknya Cina dan Soviet lewat Maduro ini untuk lebih berperan. Dan Maduro itu sejak Chavez kan sebetulnya memperlakukan bagaimana kita lepas dari dolar. Sehingga ketika Maduro ya pembayarannya pakai yuan, kadang-kadang rubel ya. Nah, itu dicoba dibangun di BRICS itu ya. Ya di BRICS Dengan itu. dolarisasi. Dolarisasi. Itu yang menyebabkan padahal Amerika berjaya karena dolar kuat kan. Itu perjanjian Henry Kissinger dengan Saudi kan. Saya melindungi negara kamu secara militer, tapi konsesinya kalau saya beli minyak harus pakai dolar. Sehingga semua negara itu berebut dolar untuk bisa beli minyak. Itu yang coba dipotong oleh Chavez, dan sejak 2018 itu Hugo Chavez sudah mengatakan itu. Target kita adalah tidak akan memakai dolar lagi nanti. Artinya tuduhan Trump tentang narkoterorisme ini nggak berdasar ya. Saya belum pernah tahu ya Venezuela ini. Kalau Kolombia, Meksiko itu oke lah ya. Tapi Venezuela saya kira Terlalu jauh. Ini juga narkoterorisme, narkotika aja udah ngeri, ditambah terorisme. narkoterorisme. Menurut Mas Boni, kira-kira peristiwa kemarin ini terjadi apa karena ada faksi di dalam Venezuela yang terbelah? Artinya Maduro tidak cukup punya konsolidasi yang matang di dalam militernya ataupun di publiknya. Saya mulai dari Hugo Chavez ya. Waktu Hugo Chavez sebelum menjadi seorang Marxis yang diakuin, dia mencoba berkompromi dengan siapa? Kalangan anak muda yang kemudian dia sebut sebagai Borgis baru lah. Jadi mereka dapat konsesi proyek-proyek negara ya, ke negara yang pegang peran. Itu yang membuat marah elit-elit lama yang sangat diuntungkan dengan liberalisasi dulu. Kedua, dia lebih jauh dari itu, mengeluarkan undang-undang, mempromosikan undang-undang, tanah-tanah yang tidak digunakan itu diambil oleh negara. Itu kebanyakan punya kalangan latifundio, oligarki mereka ini kan. Jadi makin marah lagi mereka kan. Sebagian kabur ke Amerika. Nah, sebagian ke Florida, ke Miami ya. Itu basis mereka di sana yang sekarang udah bikin perayaan nih. Jadi itu oligarki-oligarkinya tuh ya. Iya, dan mereka udah membayangkan yang lari ke Spanyol dan satu lagi negara, bahwa aset-aset yang kemudian dinasionalisasi oleh Hugo Chavez ini akan kembali lagi nanti sejak Maduro jatuh ya. Tapi kita nggak tahu nih, sekarang hitungannya bukan hari atau bulan nih, hitungannya menit atau jam nih, perubahan begitu besar.
Si Wapres barunya udah dilantik nih Mas. Ya, ini Dia perspektifnya gimana Mas Boni? di satu sisi orang mengatakan beberapa sumber yang saya baca, dia sangat loyalis Hugo Chavez, ya. Dan dia yang paling tahu soal perminyakan. Tapi kemudian orang jadi bertanda tanya sekarang ketika minyak jatuh, situasi ekonomi Venezuela jelek ya. Pada waktu dia dilantik, dia masih mengatakan Maduro adalah tetap presiden kita, saya ad interim. Tapi kesini mulai ada kompromi gitu ya. Ada analis yang menyebutkan ada konses Ya di Qatar gitu ya, pembicaraan yang sudah reguler. Mas Boni itu. Saya kira ya itu hanya gosip, kita nggak tahu juga benar atau enggak ya. Tapi statement dia kalau nggak salah juga menolak penangkapan Maduro ya. Iya, itu harus dilakukan lah. Kan dia butuh juga legitimasi dari masyarakat ya. Artinya pendukung Maduro juga masih besar ya. Sebetulnya nggak terlalu besar ya, karena dua persoalan. Persoalan yang pertama, ketika dulu Hugo Chavez berkuasa, dia didukung sebagai kalangan militer muda yang loyal ya. Dan itu terbukti pada waktu kudeta 2002 kan. Iya. Mereka hanya dalam waktu 47 jam bisa membalikkan situasi. Padahal para jenderalnya itu sudah bikin video sebelum terjadinya kudeta. Ada seorang wartawan yang membocorkan. Ya. Nah itu pada lari semua tuh, termasuk presidennya ini yang dari kalangan bisnis itu kan. Ya. Artinya ada faksi militer di dalam Venezuela, mungkin di petingginya atau di elit politiknya yang juga memberi ruang dalam terjadi peristiwa kemarin gitu Mas. Dengan krisis ekonomi menjadi mungkin karena mereka juga keluarga militer kan punya keluarga juga kan ya. Nah, yang kedua, Maduro berbeda dengan Hugo Chavez. Kalau Hugo Chavez loyalisnya cukup kuat, Maduro dia bukan seorang militer, dia nggak karismatik, dia ketua asosiasi biskota kan, sehingga dia melakukan semacam dalam tanda kutip penyuapan gitu terhadap para jenderal-jenderal itu untuk ngurusin bisnis minyak ini. Dan itu yang menimbulkan kecemburuan di kalangan faksi yang lain. Ya. Jadi saya tidak membayangkan peristiwa penculikan dia itu akan ada arus besar yang melawan seperti ketika Hugo Chavez dikudeta ya. Situasinya udah sekarang benar-benar susah orang hidup. Kan salah satu yang menjadi komplain dari Kolombia, Peru segala adalah migrasi besar-besaran kan. Eksodus dari orang-orang Venezuela ke negara-negara itu menjadi beban mereka. Termasuk ke Amerika ya. Iya. Dan itu menimbulkan instabilitas regional. Tapi sama Trump imigran dihajar juga. Ya itu kalau itu domestik dia ya. Jadi bagaimana dia mendapat simpati dari kelompok white, orang-orang kulit putih ya, bahwa ini migran ini yang mengambil bisnis lo, mengambil pekerjaan lo ya. Jadi kebijakan anti imigran begitu keras di sana sekarang. Tapi Mas Boni tetap nggak setuju ya serangan Trump ke Venezuela? Iyalah, kalau dia bisa lakukan Venezuela, artinya dia bisa lakukan ke negara lain juga kan? Entah Prabowo lagi yang ditangkap ya. Saya nggak tahu ya. Saya khawatir juga tuh. Jangan-jangan kalau itu terjadi yang di situ pada seneng semua. Angsa dalam hati. Aduh. Gimana Mas Batara ngeliat penanggalan Maduro di dalam perspektif hukum internasional? Iya. Sebagian orang menganggap keruntuhan hukum internasional nih. Bukan keruntuhan lagi, tapi apakah pertanyaannya berakhirnya hukum internasional? Berakhir. Karena begini. Cuma dong kuliah hukum internasional. Nah, itulah kemudian. Itu kan pintarnya jawaban para pengajar. Artinya begini. Berakhirnya hukum internasional dalam konteks bahwa tumpuan hukum internasional terhadap dari relik atau kerangka Perang Dunia Kedua terbukti tidak memberikan keadilan. Dominasi kekuatan hukum internasional pada para pemenang Perang Dunia Kedua seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan terakhir Tiongkok itu membuktikan bahwa hukum internasional hanya menjadi alat untuk mencapai kekuasaan politik gitu dalam khasanah global. Nah, makanya kemudian kita bisa melihat bahwa dalam kasus apa yang dilanggar secara spesifik nih? Oh, banyak yang dilanggar. Satu, kedaulatan itu kan tulang punggung utama dari hukum internasional, dan itu sudah ada di dalam kesepakatan pasca Perang Dunia Kedua melalui Piagam PBB. Nah, tapi kemudian kan itu tidak pernah oleh Amerika Serikat sebagai bagian penting backbone ketika dia menjalankan polisinya atau kebijakannya.
Contoh misalnya, dia bisa melakukan dengan alasan apapun, dengan alasan hukum internasional juga. Ya. Nah, kan kita bisa melihat bahwa kasus Venezuela oleh beberapa pakar hukum internasional itu dicoba untuk dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada masa tahun 80-an akhir itu kasus Noriega, itu Di presiden Panama. Panama ya. Tapi kan dari bebannya berbeda gitu. Noriega memang dia terlibat dalam kartel narkotika yang memang dia bekerja sama dengan kartel Kolombia, dan dia memang anak emas Amerika Serikat di awal pemerintahannya, tetapi kemudian dianggap tidak bisa dikontrol. Maka kemudian Noriega kemudian melakukan konsolidasi politik, mencoba untuk melakukan nasionalisasi terhadap putusan Panama. Ini yang kemudian dihajar oleh Amerika Serikat. Noriega lari ke kedutaan besar Vatikan, ya ditangkaplah di situ. Nah, tapi dengan Maduro tidak. Maduro itu tiba-tiba dalam beberapa bulan ada isu narkoterorisme, kemudian langsung dicokok di tempatnya langsung. Dan tanpa ada kemudian pertimbangan dari segi hukum domestik Amerika Serikat juga bermasalah karena penggunaan kekuatan. Nah, ini kita juga belajar nih seharusnya di Indonesia. Penggunaan kekuatan itu harus seizin Kongres. Ini Pernyataan terang. Ini tidak ada. Makanya kemudian Kongres Amerika Serikat, khususnya dari Partai Demokrat dan sebagian dari Partai Republik itu bertanya, Trump menggunakan hal ini dalam konteks apa? Dasar dalam konteks konstitusionalitas Amerika Serikat dilanggar, dasar hukum internasionalnya juga tidak ada gitu. Jadi memang Trump santai aja tuh Pak. memang bahkan yang terjadi setelah kejadian ini dia kemudian mengeluarkan apa yang disebut sebagai Agak-agak sedikit miring atau gimana? kan, ya sudah ada langkah bahwa dia menyatakan saya tidak butuh hukum internasional untuk bisa tunduk dan melaksanakan kebijakan. Makanya dia keluar dari 66 organisasi di bawah PBB. Tapi kan ini ya bukan udah keluar. Jadi dia declare seperti itu kan ada yang disebut sebagai presidential decree. Sekalian keluar dari PBB aja sekalian. Itu sebenarnya kita tunggu karena saya rasa cuma satu-satunya di dunia yang berani cuma Indonesia. Untuk keluar dari PBB ketika tahun 1962-67 atau pada saat itu. Tapi yang jelas dalam konteks hukum internasional ini adalah sebuah pelanggaran serius dalam kaitan dengan kedaulatan. Namun kita tidak bisa membahas ini dari segi hukumnya saja karena hukum harus memberikan solusi kan. Secara hukum internasional tidak bisa dibenarkan dan ini sebuah persis. Tapi hukum internasional harus memberikan jalan solusinya seperti apa? Karena sekarang kemudian negara-negara major player yang tadi itu kemudian ya seolah-olah kalau misal Amerika Serikat berbuat seperti itu, Cina bilang, kalau gitu boleh dong saya dengan Taiwan. Ya kan? Rusia juga tidak terlalu tegas kan, karena dia sedang melakukan hal yang sama di Ukraina. Nah, sekarang negara-negara liliput yang lain mau gimana? Ditambah lagi kayak Indonesia yang dalam konstitusinya menyatakan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia misalnya gitu. Artinya sikap Menteri Luar Negeri dan pemerintah Indonesia lembek masih Mas Batas. Nggak ada. Jadi hitungan luar negeri kita kan memang Padahal pembukaan undang-undang dasar itu kan ya penjajah di atas dunia. iya, kan. Tapi kan kita sekarang kalau kita bicara diplomasi berarti Nggak, Mas Batas setuju nggak sikap pemerintah Indonesia harus lebih keras dari yang sekarang? pastinya demikian. Kita harus bisa memainkan peran bahwa dalam konteks ini kita tidak bisa memposisikan diri kita sedang melakukan diplomasi, tetapi kita sedang menegakkan hukum internasional yang itu juga menjadi bagian penting dari tulang punggung negara kita. Kita selalu bilang bahwa 1 inci tanah air kita akan tetap kita pertahankan. Nah, ini ada kepala negara yang diambil. Nah, makanya kemudian kan alasan sebagian besar pemimpin di barat ya, di wilayah Western Hemisphere termasuk Eropa adalah mereka itu bersifat afirmatif karena yang dilakukan Amerika Serikat kan mencoba untuk mendorong demokratisasi di dalam negeri Venezuela. Tetapi menurut saya yang melihat ini, demokratisasi itu harus muncul dari aksi domestik, bukan kemudian kita nggak solidaritas untuk mengecam ini secara keras. Suatu saat Amerika Serikat Trump tangkap Prabowo dibawa misalkan. ya Kita nggak ada yang dukung kan? betul. Dan tapi kan elemen masalah itu internasional. Trumpisme ini kan terutama di periode kali ini kalau kita lihat dia kan menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan politik luar negerinya. Contoh misalnya dalam negosiasi perdagangan Trump menolak untuk menggunakan forum WTO misalnya. Dia menggunakan langsung forumnya sendiri dengan cara menggunakan kekuatan negaranya. Kamu terima atau saya atau tidak sama sekali atau saya berikan penalti.
Tetapi kan dia mengukur dengan Cina, dia melakukan itu, kata Cina, silakan aja. Saya akan lakukan hal yang sama. Nah, dia mengukur tuh. Tetapi dengan misalnya negosiasi perdagangan dengan Malaysia yang kemudian ditandatangani oleh Anwar Ibrahim, yang terjadi sekarang Malaysia dalam konteks perdagangan itu dia harus belanja sekitar 13.000 triliun ke Amerika Serikat. Nah, artinya dia nggak lebih dari provinsi, bahkan di bawah kementerian ekonomi Amerika. Kalau Iran nangkep Netanyahu, pasti Amerika ngamuk tuh ya kan. Pasti Amerika nangkep Maduro, semua nggak boleh ada ngamuk. Ya itu pastinya demikian, karena itulah kenapa kemudian seperti yang saya katakan di awal bahwa hukum internasional yang berpilarkan pada kerangka kekuatan sisa Perang Dunia Kedua ini, yang dimana para apa yang disebut sebagai P5 ya, negara-negara pemenang perang ini memberikan problem dalam konteks hubungan internasional dan politik global. Kalau misalnya setiap negara diberikan suatu hal yang equal, karena ini kan kemudian jadi status quo. Kalau nggak ada itu, nggak akan ada perdamaian dunia dong. Memang mesti ada gitu. Buat orang realis kan, dia mengatakan yang penting kan balance of power. Kalau buat yang lain-lain, bukan permasalahan balance of power, itu bukan soal itu. Soal bagaimana kemudian isu-isu seperti humanity dan segala macam menjadi penting. Nah, soal ini yang menjadi isu. Contoh misalnya terakhir, ketika Trump bilang dekolonialisasi, tapi di satu sisi dia mengatakan we're going to run Venezuela and they have to pay with their oil. Nah, itu kan seharusnya dibaca oleh negara-negara, ini penjajahan baru ini, imperialisme baru. dan itu dikecam oleh dunia dalam konteks hukum internasional. Jadi nggak ada demokratisasi, ini soal minyak sebenarnya. Nah, demikian. Jadi Pak Batara nih pakar ICC kan, harusnya yang ditangkap Netanyahu karena ICC netapkan Netanyahu sebagai tapi kan Trump mengeluarkan semacam dekret dan juga undang-undang di Kongres, dia akan melakukan penangkapan dan pencegahan penangkalan terhadap semua hakim dan perangkat pengadilan di Den Haag jika Netanyahu tetap diadili oleh ICC. sementara di sisi lain dia nangkep Maduro. Gitu, itu dia. Jadi ini kalimat kunci tadi, imperialisme dan kolonialisme baru nih penanggalan Maduro. Saya lanjut ke Mas Awan nih, praktisi hukum dan juga peneliti. Dalam politik domestik di Amerika Serikat, ada dinamika pengamat yang melihat ada problem krisis ekonomi, ada problem skandal Epstein, tekanan dari dalam negeri yang juga memberi pengaruh policy Trump terhadap penangkapan Maduro ini. Karena ada pertanyaan ini, Mas Boni dan Mas Batara, kenapa peristiwa ini terjadi saat ini? Kenapa nggak terjadi setahun lalu atau beberapa ketika Trump awal? Kenapa terjadi saat ini ketika skandal Epstein sedang naik dan tekanan terhadap Trump begitu tinggi dan lain sebagainya? Apa memang ada relasi secara tidak langsung terhadap Trump kebijakan ke Venezuela ini, Mas Awan, terkait krisis ekonomi dan skandal Epstein? Kalau kita melihat dinamika politik internal di Amerika Serikat, bahwa dalam beberapa bulan ini adalah bulan-bulan yang cukup kritis bagi posisi Presiden Trump atau administrasi Trump administration. Tekanan itu menumpuk mulai dari ketika Presiden Trump dilantik sebagai presiden di Januari 2025, itu pressure mulai muncul. Kenapa pressure ini muncul? Itu karena pada bulan Juli 2024 Presiden Trump itu membuat janji kampanye yang penting yang justru diminta oleh para pendukungnya. Janji kampanyenya adalah untuk membuka Epstein file, ya kan? Terutama adalah client list. Jadi siapa sih kliennya si Epstein ini gitu kan. Nah, begitu dilantik tahun 2025, tuntutan itu mulai muncul, ya kan. Yang kemudian dialihkan dan tidak dilakukan gitu loh. Bahkan beberapa kali Jaksa Agung Amerika Serikat gitu, menyampaikan bahwa tidak ada tuh Epstein file gitu kan. Terus kemudian tekanan ini terus bergulir sampai akhirnya bulan Juli itu Kongres Amerika Serikat itu mengadakan hearing dengan DOJ, Department of Justice, yang kemudian hasil hearingnya adalah kewajiban DOJ
untuk open file khusus terhadap kasus Epstein. Nanti kita lihat kasus Epstein itu bagaimana. Yang kemudian masih terjadi lika-liku yang akhirnya pada bulan November 2025 Trump menandatangani Epstein Transparency Act. Undang-undang. Ya, yang kemudian tanggal 19 Desember kemarin filenya mulai dibuka. Nah, problemnya apa gitu? Problemnya adalah Filenya dibuka sedikit. Kalau dari laporan tadi malam ada Democracy Watch itu menyampaikan laporannya, sebenarnya data yang di DOJ itu adalah 2 juta file. Sedangkan yang di-expose di tanggal 19 Desember 12.000 file. Jadi kurang dari 1% yang dibuka kepada publik, sehingga kemudian tekanan kembali muncul, sehingga ada janji lagi bahwa di awal Januari akan ditambah lagi dibukanya. Tidak terjadi. Janji lagi tanggal 28 Februari akan dibuka oleh Jaksa Agung. Nah, sebenarnya apa sih Epstein File dan bagaimana sih apa namanya? Epstein File? Iya, jadi Epstein ini kan salah satu filantropis atau yang dekatnya Trump, ya kan? Yang dia itu mulai tahun 80 menjadi sahabat dari Trump, ya. Bahkan dari wawancara penulis Wolf, ya, itu dalam satu interviewnya menyampaikan bahwa begitu dekatnya antara Epstein dengan file ini sama Epstein dengan Trump ini, sampai misalkan mohon maaf, Epstein bilang bahwa pertama kali Trump sama Melania itu berhubungan badan ya di pesawat saya, Lolita Express itu gitu kan. Jadi sedangkan Epstein itu sudah dihukum tahun 2008 oleh pengadilan di Florida. Tapi justru bukan hukuman yang harusnya dia dapat, yaitu seumur hidup sesuai dengan tuntutannya seharusnya. Justru sudah ada dulu deal antara Epstein dengan jaksa wilayah pada waktu itu, yang orangnya Trump, bahwa kamu dihukumnya kalau nggak salah 2 tahun dan hanya dijalani sebagian, bahkan house arrest yang bisa kemana-mana atas kejahatan perdagangan seksual anak di bawah umur dan terbukti terhadap 18 kalau nggak salah di. No wonder namanya Lolita ya. Nah, pada tahun 2019 Epstein ditangkap lagi. Dan itu ada bukti bahwa setidaknya 80 korban gadis di bawah umur 14 sampai 16 tahun. Yang dimana di file itu ditemukan bahwa tujuan partinya si Epstein. Jadi Epstein ini adalah suka buat party, bikin party dengan rich and powerful of US. Trump datang, termasuk Trump, Bill Clinton, Kevin Spacey, ya kan? Michael Jackson dan lain-lain. Dan banyak, bahkan yang paling high profile yang sekarang ini diburu adalah Prince Edward. Oh, Inggris. Prince Edward. Sampai Prince Edward sekarang mundur dari semua jabatan formal di kerajaan. Nah, skandal besar di bawah. Skandal besar. Nah, Trump adalah sahabat Epstein minimal 10 tahun. Dan bahkan Donatur juga. Penggalang dana juga. Karena dari party-party itulah. Dan pedofile inilah yang menjadi judulnya gitu. Dalam setiap party pasti ada pedofile ini. Nah, tahun 2019 ditangkaplah si Epstein. 1 bulan setelah ditangkap mati di tahanan. Dengan ada kecurigaan tuh. Dengan secara official disampaikan itu adalah bunuh diri. Padahal laporan awal tidak ada indikasi bunuh diri gitu kan. Ada hal lain penyebabnya. Itu kasus Epstein. Nah, Trump kalau ditanya soal Epstein, selalu awalnya pada saat dia belum jadi presiden, Epstein adalah sahabat. Sahabat saya, fun, bla 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 bla. Kalau urusan wanita terutama di usia-usia yang usia muda, Epstein inilah sohib saya gitu loh, intinya begitu. Tapi begitu Presiden Trump muncul di periode pertama presiden, dia bilang Epstein ini pervert. Dan itu terbukti, saya nggak suka dengan dia, intinya begitulah.
Tapi seluruh kebijakan ini dari pengamat orang Demokrat itu, salah satu lawyer namanya Mark Elias itu bilang bahwa seluruh kebijakan Trump berkaitan dengan hukum, penegakan hukum itu lebih banyak untuk mengcover coverat untuk kasus Epstein, ya kan? Nah, tahun 2022 itu partner dari Epstein namanya Maxwell klinis Maxwell itu ditangkap di New Hampshire dan kemudian dipenjara 20 tahun divonis. Artinya terbukti. Nah, dari file proses penyidikan sampai pengadilan itu ada file tentang Epstein. Nah, itulah yang dimaksud dengan Epstein file. Yang menurut beberapa pengamat 2 juta Partai Demokrat sama Kongres Amerika serius soal ini. Serius membuka itu karena nama Trump akan muncul di situ, diprediksi akan muncul, bahkan beberapa sudah muncul termasuk beberapa WhatsApp yang janjian di mana dan lain sebagainya. Bahkan ada perkataan, ada satu tape recorder yang menyampaikan bahwa Trump itu ada yang muda itu gitu kan, antara Epstein dengan Trump. Itu gimana, cocok nggak cocok gitu kan. Ada kata-kata seperti itu. Yang itu ada di dalam file. Itu yang didesak terus untuk diungkap Oleh pendukung Trump sendiri. oleh pendukung Trump sendiri yang lewat janji kampanye 2024 dan oleh Demokrat tentunya ya kan, Dan yang Kongres. yang berhasil tahun November 2025 ada Epstein Transparency Act itu tadi. Nah, ini tekanan akan terus bergulir dari sisi politik untuk Epstein file ini. Harus Trump. Dan ini tidak bisa dibendung menurut Trump. Itu tidak bisa dibendung. Harus dibendung dengan sesuatu yang luar biasa dan gila. Extraordinary ya. Luar biasa dan gila. Apa itu ya? Melakukan sesuatu yang luar biasa dan gila. Apa itu? Ya terjadilah yang kemarin salah satunya. Melakukan tindakan unilateral terhadap negara lain. Dengan menangkap orang presiden negara lain. Tapi kan presiden ini high profile. Dia kepala negara sebuah negara yang reserve minyaknya terbesar di dunia. Venezuela dijadikan target karena ada sentimen diktator, ada sentimen sosialisme, Sosialisme dan keuntungan ekonomi dalam tanda kutip narkoterorisme yang entah dari mana datangnya, plus sama ekonomi, bahwa ke depan dengan adanya campur tangan Amerika ada peluang benefit bagi masyarakat Venezuela dan Amerika, dan jadinya ada cover national interest atau national security. Sehingga apa? Ketika seorang presiden ngomong national security, maka dia akan mudah untuk terlindungi dalam bertindak, ya kan? Sehingga apa? Kemudian karena berharap dapat dukungan. ya berharap dapat dukungan karena ke depan menurut proyeksi internal dia tidak ada satu cara apabila tidak ada tindakan ekstrim untuk membendung Epstein file ini menjadi satu skandal besar. Oh, jadi ini distraksi. Ya, Ada ada kemungkinan seperti itu. Kayak ini nggak bisa dibendung kecuali dengan sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan national security dan national interest. Sehingga kemudian terpecahlah dukungan, ada yang mendukung, ada itu menjadi polarisasinya lebih jelas, pertarungannya menjadi lebih tajam. Termasuk juga pengembangan wacana mengenai Greenland dan lain sebagainya. Sehingga menjadi semakin chaos, bahkan konsentrasi Kongres bukan lagi masalah Epstein saja, tapi juga masalah Venezuela yang hari ini pagi ini ada voting di mana 52-47. 52 menang, 47 artinya Di Kongres ya. ya di Kongres voting untuk bahwa semua policy terutama militer berkaitan dengan Venezuela harus dibahas di Kongres, terutama mengenai evaluasi yang sudah dilakukan. Jadi votingnya itu harus semua dibahas di Kongres. Jadi menurut Mas Awan, tekanan kasus Epstein juga memberi pengaruh Ada kebijakan politik luar mungkin negeri. pengaruh. Justru kalau diskursus yang terjadi di domestik sekarang Soal itu krisis ekonomi, sama gitu. termasuk tekanan ekonomi juga ya. Termasuk tekanan ekonomi di mana secara statistik harga-harga tinggi karena tarif yang tinggi, kemudian inflasi mulai naik, terus kemudian di November itu ada statistik menyatakan bahwa pertumbuhan 4% pengangguran baru itu yang tertinggi sejak 5 tahun terakhir, dan sentimen pasar yang terlemah sejak 50 tahun terakhir,
Karena sejak bulan September, Oktober, November, Desember sudah 3 kali Federal Reserve atau Bank Sentral itu menurunkan suku bunga 3 kali. Artinya secara ekonomi terhadap Presiden Trump ini tekanan, secara politik tekanan yang terus menggelinding Karena skandal Epstein tadi. dan harus melakukan sesuatu yang dewa mabuk gitu, gila, madness gitu loh. Apa the great madness-nya? Ya udah kita inilah, ya Venezuela gitu. Saya takut dewa mabuknya kena Indonesia nanti. Nah, bisa disudingkan yang itu. Apalagi dewa mabuk lo hindar dia terus itu. Soal tarif-tarifan gitu ya. Padahal tarif kan dampaknya negatif bagi Amerika saat ini. Itu sih saya. Thank you, Mas Awan, di skandal Epstein dan dewa mabuknya Trump. Mas Nur Imam Subono, gimana Mas ngelihat peristiwa pasca penculikan nih, situasi dan kondisi Iya. Amerika, Venezuela, dan global sendiri gimana? Yang menarik kan adalah perempuan oposisi yang dapat Nobel itu kan. Tadinya orang menduga dia akan menjadi motor dari pemerintahan transisi. Tapi buat Trump, dia khawatir polarisasi itu makin tajam. Jadi dia tetap mengambil dari orang Maduro sebagai Rodriguez yang orang keduanya kan. Dengan harapan itu masih bisa dinegosiasikan. Apalagi kemiskinan, disparitas itu makin berat di Venezuela. Sehingga Trump juga menghitung ini bisa jadi negara gagal ini. Itu malah lebih berat lagi nanti buat. Kayak proyek di Suriah, Irak, Iya betul. Arab Spring kan gagal. Dan polarisasi yang terjadi sekarang, lebih baik kita jangan mengambil dari oposisi, tapi tetap dari mereka dengan harapan transisi ini bisa dilakukan negosiasi. Itu yang saya lihat ya. Sementara saya kira Trump dengan stafnya masih menghitung juga. Kekuatan kan kelompok-kelompok dari Barrio itu mulai muncul ya. Apalagi pas keputusan Kongres hari ini ya, Keputusan bahwa Kongres. untuk kebijakan Venezuela harus dikonsultasikan dengan Kongres. Iya. Kalau ngelanggar lagi bisa jatuh Trump. Sebetulnya saya lihat tadi menarik sekali. Buat dewa mabuk lagi. Itu doktrin yang dipakai kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah ya, saya bukan ahli hukum ya. Doktrin Free Christie ya. Jadi doktrin itu kan sebetulnya memberikan pembenaran buat pengadilan di Amerika. Kita tidak mempermasalahkan tertuduh itu ditangkap dengan cara apa, tapi tetap dia bisa diadili. Dengan menunjuk kasus Frey dan Christie. Frey ini adalah orang yang menyalahgunakan uang dan dia lari ke Peru, kemudian diculik. Pengadilan tetap dia harus diadili, walaupun kita tidak mempermasalahkan cara dia diambil. Yang kedua kasus Christie juga begitu. Dia merasa diculik, tapi pengadilan tetap menganggap dia karena dia pembunuh. Ini tampaknya dipakai sebagai justifikasi. Saya duga Maduro dengan tim lawyernya akan mengatakan impunitas dari kepala negara satu negara, imunitas, kekebalan itu nggak boleh dilakukan. Tapi saya kira Trump udah punya jawaban sejak 2018 lebih, kita udah nggak mengakui lu sebagai presiden. Jadi tetap aja bisa ditangkap, apalagi kasusnya kalau ada extraordinary seperti narkotika ini sebagai evidence narkoterorisme juga lemah kayaknya. ya lemah. Ini kayak kasus Ira kan, senjata pemunas kan Ya maksudnya nggak ada. Gimana Pak Batara terkait dengan hukum? Ya begini ya, kan yang digunakan istilahnya dalam konteks Venezuela ini adalah salah satu terminologi yang dalam hukum internasional itu diakui sebagai bagian dari cara yang ilegal, yaitu abduction. Penculikan kalau kita kan. Nah, tidak ada di dalam konteks hukum internasional itu dianggap tindakan itu tindakan ilegal kemudian dibenarkan dalam hukum. Dalam kasus Frey Christie ini kan tidak bisa kemudian ditaruh di dalam satu kasus di mana kepala negara yang dilakukan. Nah, karena kasus-kasus yang selainnya sebelum Frey Christie ada lagi Mas, dalam kaitannya misalnya kasusnya salah satu penjahat Nazi yang diculik oleh agen Mossad di Argentina, itu dibawa ke Israel, diadili di sana. Nah, di situ kemudian perdebatannya legalitasnya adalah dia dituduh sebagai bagian dari pemusnahan genosida, tetapi lawyernya si tersangka ini mengatakan, loh, itu kan dilakukan sebelum Israel ada sebagai sebuah negara dan undang-undang itu ada.
Tetapi kan konteks hukumnya bukan itu. Akhirnya dia bicara soal caranya tidak bisa gitu. Sedangkan cara yang lain misalnya Tiap dalih tadi nggak bisa. tidak bisa. Nah kemudian kan, nah cara yang juga Amerika Latin ini, cara yang bukan penculikan misalnya adalah kasusnya Pinochet di Inggris. Ketika dia di Inggris berobat, dapat surat penangkapan ekstradisi dari Spanyol oleh Inggris. Dia kemudian ditahan di sana dan kemudian kasusnya dibahas di House of Lords, bukan di House of Commons. Nah di situ selama hampir 1 tahun dia ditahan sampai kemudian Inggris memutuskan untuk dibebaskan dengan alasan dia memiliki imunitas. Padahal ekstradisi itu mengadili sebuah persoalan pidana yang sangat serius, penculikan, penghilangan paksa, pembunuhan dan segala macam oleh pengadilan Spanyol. Artinya Om Bir, Pak Batara, dalih apapun disampaikan Trump untuk menangkap Maduro tidak bisa dibenarkan dengan Tidak bisa karena juga ya seperti pertama narkoterorisme sepanjang yang saya tahu sampai tadi pagi tidak terbukti. tidak terbukti. Tidak terbukti, tetapi kan niat awalnya yang kemudian, nah kalau kita bicara niat dan sudah disampaikan, Venezuela kayak serem sekali udah kayak Kolombia. iya, nah niat yang disampaikan adalah dia mau ambil minyaknya, itu utamanya, dan sudah penyiatan itu sudah disampaikan secara publik. Iya. Bahkan minyak itu akan membayar kebijakan yang dijalankan oleh Maduro dan Chavez ketika berkuasa. Makanya Chevron naik sahamnya katanya hari itu karena itu. Trump pidato bahwa selain nangkap Maduro juga akan ngurusin Tapi kekhawatiran saya itu bukan hanya dalam kasus pembunuhan Gaza, itu bukan hanya dalam kasus ini. Iya. Sekutu Trump juga khawatir. Karena apa yang tadi disebutkan oleh Bung Awan ketika soal Epstein, sekarang mereka soal Venezuela, mau gila lagi Greenland. Greenland ini punyanya Denmark. Denmark ini bagian dari NATO. Ada Amerika Serikat, itu kan Eropa plus Amerika Serikat. Nah, artinya Perdana Menteri Denmark udah ngacem tuh. Ya, kalau Greenland diokupasi sama Trump, keluar dari NATO. dan terus terang rakyat di Greenland mengatakan Trump itu tidak mengerti apa yang kami hadapi dan segala macam. Kalian kan cuma mau tahu isu dan segala macam, ingin menduduki tanah ini, jadi nggak ada urusan nih. Akhirnya pemerintah Denmark dalam beberapa jam kemarin sudah mengeluarkan, kita nggak tanya dulu, pokoknya tentara Amerika datang kita tembak. Nah jadi ini sekarang sudah lain lagi pergeserannya. Sekutunya sekarang terancam. Nah ini apa lagi itu? Masuk situ ke Pak Batara dan lanjut Pak Batara. Ini kata Yuval Noah Harari, Perang Dunia Ketiga sebenarnya sudah dimulai secara perlahan ketika Rusia menyerang Ukraina. Nah, lalu dia mengingatkan bahwa Perang Dunia I terjadi ketika Pangeran Ferdinand Austria dibunuh oleh Serbia, ya kan? Lalu kemudian terjadi blok-blok, Jerman blok Austria, lalu kemudian Serbia didukung sama Prancis dan Inggris. Secara pelan terjadi Perang Dunia I. Secara nggak sadar, ternyata kita dulu masuk Perang Dunia I nih yang negara. Yuval melihat bahwa dinamika itu secara perlahan tapi pasti terjadi dalam politik keamanan global hari ini. Rusia nyerang Ukraina, Israel Palestina, India nyerang Pakistan. Hari ini Trump menyerang Venezuela dan mengancam akan Kuba, Kolombia, Nicaragua dan sebagainya. Menurut Pak Batara, apakah ini akan juga membuat justifikasi nanti buat Cina? Ya udah kalau gitu saya besok okupasi Taiwan sang Taiwan. Dan kalau terjadilah potensi perang dunia kalau itu sudah direncanakan sejak lama oleh Partai Komunis Cina, terutama di bawah Xi Jinping, bahwa dalam ulang tahun 100 tahun Partai Komunis kami akan berusaha mengembalikan Taiwan kepada Ibu Pertiwi. Clear. Dan Amerika kalau Taiwan diserang Texasnya Amerika akan nanti SKC bukan Taiwan, Laut Cina Selatan. Makanya dia show off-nya di situ. Ya kan? Nah, Laut Cina Selatan kebetulan Indonesia tidak ikut. Cuma anehnya dalam negosiasi dengan Cina, Indonesia menyerahkan kepalanya kepada Cina. Ya kita ini aja ya punya deal dan segala macam gitu. Prabowo kan itu yang dikagetkan kami semua. Karena artinya krisis keamanan global, potensi perang dunia ketiga itu ada ruang nih. Apalagi kalau nanti ada ruang karena begini, ditambah lagi di kawasan Asia Utara,
ya atau apa namanya di wilayah Cina, Korea itu ada 2, kemudian ada Taiwan, ada Jepang. Tidak ada semacam kalau kita ribut di kawasan Asia Tenggara, kita masih punya forum ketemuan ngopi yang namanya ASEAN. Nah, di sana tidak ada. Karena ada trauma sejarah, dominasi Jepang, kemudian ancaman komunis Cina, perpecahan Korea Utara, Korea Selatan. Itu yang kemudian kalau misalnya saat ini kan terjadi Jepang dengan Cina dingin. Ya kan, ada semacam kayak perang dingin yang kemudian saling memboikot. Nah, kalau ini terjadi, artinya peluang yang dilihat oleh Cina ketika melihat Amerika Serikat terhadap Venezuela, ini akan terjadi. Jadi ya Taiwan Dan sudah dilakukan dengan berapa kali pesawat jet tempur Cina masuk ke wilayah Taiwan di atas, dan kalau besok nggak masuk lagi, lu nyerang Venezuela Pasti. boleh, gue nyerang Taiwan juga bisa. dan itu kita bisa lihat perkembangan politik global itu dalam hitungannya sama jam. Iya. Itu bisa gitu, dan kita bisa lihat sayangnya forum-forum yang berbicara soal hukum internasional seperti forum Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan tidak sama sekali bersuara. Iya, sampai sekarang. Tidak ada. Itu tidak ada kecaman dari Dewan Keamanan PBB. Tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada. Majelis Umum tidak ada. Sayang kan, kemarin rapat Dewan Kawan Itu disebut keruntuhan hukum internasional Ya nih. itu saya katakan keruntuhan hukum internasional yang berpilarkan relik dari negara-negara pemenang perang. Ini nanti gara-gara Amerika nyerang Venezuela, Korea Utara, gue nyerang aja Korea Selatan. Kan nggak ada masalah. Nyerang Venezuela. Kalau itu susah predictable karena apa? Sebagai konsensi bahwa tentara Korea Utara kan ikut latihan perang di Ukraine. Mereka ikut bantu Putin. Nah, Putin mau nggak mau ya sudahlah Kim, saya juga dukung. Go on lah. Gitu. Jangan khawatir, Amerika sibuk di Amerika Latin. Kamu masuk aja, toh Trump tidak akan mungkin peduli dengan Korea Selatan. Plus buat Cina, buat Tiongkok menganggap konflik Laut Cina Selatan, kalau Filipina terlalu ribut terus soal konflik Selatan, bawa sekarang juga Filipina, kan kita kayak gitu Pak Batara. Ya karena memang Konflik Laut Cina Selatan. betul, karena Filipina juga meskipun ya Filipina dari segi hukum internasional dia memenangkan dalam putusan di Mahkamah Internasional. Dia menang tuh dispute Laut Cina Selatan dengan Cina ya, atau dia dengan Tiongkok. Tetapi dari segi political realism dan kekuatan militer nggak bisa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Kalau yang Cina nggak peduli yang putusan itu, Yang khawatir itu bukan hanya Taiwan, Vietnam juga khawatir. Karena mereka juga berkepentingan terhadap akses Laut Cina Selatan itu. betul. Dan hubungan mereka sejak perang Tiongkok-Vietnam di tahun 70-an, terus juga meningkat pada saat runtuhnya Khmer Merah 1979, itu sampai sekarang hubungannya tidak terlalu baik di antara dua negara sosialis itu. Iya. Itu dia. Serangan Amerika ke Venezuela menjadi presiden buruk dalam politik keamanan global karena meningkatkan peningkatan balance of power, pembangunan kekuatan dan konflik-konflik di Laut Cina Selatan, Cina Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan bisa menjadi problem baru karena orang akan menganggap hukum internasional udah tidak berlaku kira-kira. Ya, Kan ini soal. Dan persoalan pokoknya adalah itu juga akan berdampak ke Indonesia, apalagi kalau konflik Laut Selatan itu. Ya pastinya kalau kita mau siap perang, pertanyaan kita apakah Prabowo juga bersiap untuk menghadapi itu? Karena dia masih ngurusin cetak sawah. Oh iya kan, baut 2 masih hilang ya kan. Betul. Gimana tuh Om Batara? Ya saya tidak melihat bahwa kesiapan perang itu sudah di pagar rumah kita gitu. Bahkan itu sudah disampaikan ya beberapa kali saya bicara di dalam berbagai forum bahwa perang itu sudah di pagar kita. Contohnya Laut Cina Selatan. Yang lebih dekat tuh India Pakistan. Iya. India Pakistan itu sebenarnya perang yang menunjukkan perkembangan teknologi khususnya perang udara. Akhirnya kan Prabowo mau beli pesawat yang Tiongkok punya dan segala macam. Sibuknya buat komponen cadangan, Betul. ngurusin Karena kan inward looking jadi. sawah. Ya, karena memang musuhnya di dalam. Kalau Nanti tiba-tiba perang terjadi bingung nih tentaranya Pak Batara. ya bukan hanya bingung ya, tetapi kan politik militer Indonesia itu adalah kalau kita perang kan bisa ngajak rakyat. Tapi kalau gajian sendiri gitu kan. Kalau perang bisa bareng-bareng gitu. Iya dong. Sekarang gini, kan selalu sekarang argumennya adalah doktrin kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya kan? Jadi kalau ada musuh yang mendarat di dalam ke wilayah kita akan serang secara bareng-bareng. Tapi kan TNI gajiannya sendiri. Ya. Pesan analis Pak Batara itu sebenarnya yang bilang bahwa dinamika keamanan global ini sedang tidak baik-baik saja. Iya.
Harusnya militer di Indonesia difungsikan untuk pertahanan dan perang, bukan ngurusin cetak sawah, food estate dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan lebih banyak ngurusin MBG. Oh bukan ngurusin pengadilan, mereka datang ke sidang. Iya, datang ke sidang pengadilan. Ini kan gini Mas Boni, di luar orang lagi sibuk tentang teknologi perang, soal perang. Ini datang ke sidang pengadilan, jasa kejaksaan, dan itu terjadi sejak Pak National Security. Lupa nanti tiba-tiba ada serangan, waduh, masih di dalam pengadilan. Ya, itu ini pesan buat evaluasi bahwa kita mendukung pembangunan tentara yang profesional, fokus ke pertahanan, jangan geser-geser ke sosial politik, karena keamanan global ini lagi tidak baik-baik saja gitu. Kira-kira gitu gak Mas Bur? Kira-kira saya sepakat gitu ya. Karena sepanjang yang saya tahu, saya potong dulu. Di Venezuela, kekuatan angkatan bersenjata itu juga bertumbuh pada milisi-milisi yang dibangun oleh Chavez pada saat itu. Dan itu terlatih. Sehingga dia mengatakan bahwa dia sudah memprediksikan bahwa Amerika Serikat akan tetap melakukan polisinya berdasarkan minyak kita. Itu selalu sejak dia belajar dari kudeta April 2002. Makanya kemudian dia siapkanlah kemudian Barrios itu ya, kampung-kampung itu bagaimana kemudian bersenjata, dia berikan layanan kesehatan melalui pengiriman dokter-dokter Kuba. Kemudian juga dia siapkan nasionalisasi minyak itu untuk kesejahteraan rakyat. Cuma kan persoalan harga minyak turun, nah itu lain lagi. Tetapi masyarakatnya menyerasakan itu dan bersiap mau perang apapun untuk mati untuk Chavez itu bersedia. Kalau misalkan nih Amerika Serikat melakukan resolusi kemudian militer masuk ke sana, berarti tidak akan mudah ya. Tidak akan mudah. Dan itu akan bertahun-tahun melawan milisi daripada tersebar, lebih parah daripada Irak. Itu dia ya. Lebih parah daripada Irak. Terus abis itu ditinggalkan negaranya. Nah, habis itu kan negara gagal. Negaranya gagal. Dan harus ingat ada sekutunya Kuba ikut masuk. Kuba masuk, Brasil masuk. Kejadian Trump kejam Pak Batara. Iya, Trump kan udah mengungkapkan itu kan. Dia psikopat tuh emang dia. Psikopat dia. Tapi tidak Iya, Trump juga udah mengingatkan kan bahwa Kuba, Nicaragua jangan ini loh, Anda bisa selanjutnya. Ya, target kami selanjutnya kan. Termasuk Kolombia ya. Iya, Kolombia. Sama Meksiko juga disentil-sentil ya kan. Tapi dia kata apa namanya Cina, dia bilang kata apa, bukan polisi dunia Amerika itu ya kan. Tapi faktanya terjadi seperti itu gitu. Saya jadi ingat kata-kata psikolog ya, almarhum Profesor Dr. Fuad Hasan ya. Ketika masih dulu ya, bicara tentang Perang Dunia Ketiga kemungkinan, terus dia komentarnya cuma satu. Kita butuh orang gila satu, dia bilang. Ini sekarang setelah berapa puluh tahun saya kayaknya benar juga ya. Sebenarnya butuh orang gila satu, terciptanya Perang Dunia Ketiga. Dia bilang kita butuh yang berani manjat knop, manjat apa, ini kan yang dilakukan Trump kan. Tapi saya rasa juga, Dan nggak peduli itu ya. tapi saya rasa juga ini bisa di dinamika ini juga bisa tergantung daripada dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat dan masyarakat Amerika Serikat. Hari ini Partai Demokrat bukan hanya partai ya, tetapi juga masyarakat Amerika Serikat setelah kemarin atau 2 hari yang lalu penembakan oleh agen ICE terhadap ibu-ibu itu ya, yang kemudian itu goyang, nggak menimbulkan antipati terhadap pemerintahan Trump yang cukup besar gitu. Dan itu meluas. Itu kan ada teorinya Mas Batara dalam teori keamanan. Kalau konsolidasi di dalam lemah, biasanya pemimpinnya itu melakukan persepsi ancaman yang keluar. Supaya dia keluar dari dong ya. Kembali itu. Ada analisis tekanan yang Pak Batara bilang tadi ya. Gitu. Jadi sarjana tekanan di dalam ekonomi, skandal politik, problem ini jadi. Gimana Mas Awan? Ya Pak Akhir, mungkin itu tadi saya setuju Pak Batara bahwa dinamika internal di Amerika Serikat akan sangat menentukan bagaimana arah dunia ke depan. Apakah Trump dengan kegilaannya akan didukung? Saya kira pemikiran waras masih ada di Amerika lah ya, sebagai negara demokrasi yang matang atau proses politik yang sudah panjang. Saya kira dinamika di internal akan menemukan satu formula di mana apakah memang Trump ini harus turun. Karena gini, dia ada pilihan sekarang ini bagi Trump. Jadi kalau dia tidak jadi presiden, maka surarisan tuntutan terhadap dia akan segera dilakukan. Jadi satu-satunya dia untuk selamat adalah dia tetap jadi presiden. Dan itu yang Demokrat sekarang, ya bagaimana itu tidak terjadi kan gitu. Karena memang segala bukti mengarah pada bahwa ini memang sebuah kebijakannya gila dan ada skandal, dan juga bagi kepentingan ke depan itu jeopardize gitu loh. Jadi berbahaya. Jadi saya yakin ada mekanisme internal di Amerika Serikat yang bisa
ada resolusi nanti ke depan terhadap proses yang sekarang kegilaan si Trump ini. Jadi saya sedikit menyampaikan hal inilah ya, optimis lah ya dengan adanya di internal Amerika Bisa Serikat. juga sebaliknya. Atau bisa juga sebaliknya, bisa jadi Kekuatan di dalam malah kekuatan malah mendukung Trump, kemudian dengan ekstra power, ekstra teritorial dan lain sebagainya. Jadi misi dari sekarang kampanye impeachment ya kalau gitu. Iya. Karena ada pelanggaran terhadap ya kayak misal Venezuela tidak ada putusan Kongres. Iya, nggak ada Kongres, tidak ada itu. Iya. Persetujuan Kongres terhadap penyerangan itu. Iya. Hanya executive order. Dan itu voting yang tadi pagi itu membuka ruang untuk mengevaluasi yang kemarin. Jadi itu adalah voting hanya untuk apakah kebijakan Venezuela itu harus dibicarakan di Kongres atau enggak. Tapi tahapnya baru itu ya. Iya. Tahapnya baru dari situ ya. Bukan ini salah atau benar atau Belum. Artinya optimis Pawan simpen dulu nih, masih belum terlihat. Belum terlihat masih karena Kongres masih dinamis, Demokrat, publik Amerika masih bingung dan gamang. Dunia pun termasuk Indonesia bingung nih ada apa dengan kondisi dan Amerika. Tapi realitas ini menunjukkan keruntuhan hukum internasional dari kata Pak Batara, dan politik keamanan global akan mengalami gangguan, potensi perang akan terjadi. Nah, mereka seringkali menggunakan, ini terakhir Mas Boni, Mas Batara, dan Mas Awan, dalih stabilitas keamanan nasional dengan kepentingan keamanan nasional Amerika termasuk menyerang Venezuela. Menurut Mas Boni itu hanya termasuk justifikasi saja itu untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal. saya kira ya justifikasi. Stabilitas kan nggak bisa diciptakan dengan seperti itu. Anda bikin ini kan kayak Indonesia pernah mengalami juga kan, Soekarno mencari musuh di luar supaya untuk persatuan. Jenderal Fedila di Argentina juga menyerang Malvinas yang ternyata kalah kan. Soekarno gagal tuh itu. Nah, iya, Jenderal Fedila juga gagal kan. Argentina itu kan reformasinya paling radikal karena datang dari arus bawah kan. Iya betul. Karena bangkrut kan. Jadi saya kira hanya orang gila ya. Saya kira orang gila kayak Trump yang tidak berpikir hitung-hitungan ya. Walaupun dia bilang mereka ada timnya apa-apa, tapi kan lihat aja kata-kata dia tentang Greenland itu. Mereka hanya dijaga anjing kok. Kan gila bener itu orang Sini gila dia bilang. Iya. Madness. Nah, jadi saya setuju tuh tadi kata saya Pak Fuad Hasan ya Pak. Iya Pak Fuad Hasan. Cukup satu orang gila untuk menciptakan perang dunia ketiga. Iya, bayangin itu berapa puluh tahun lalu lah ya ketika Edward Fate bicara tentang gerakan perdamaian atau apa. Iya. Pak Fuad Hasan bilang jangan dilupakan ya. Untuk butuh perang itu cukup satu orang aja. Apalagi dengan teknologi yang macam-macam gini kan dia cuma majok kenapa? Trump itulah representasinya. Gimana Pak Batara? Ya, Terakhir. Ya soal stabilitas sebenarnya ini kan Alasannya ya bukan hanya ini kan sebenarnya minyak. Sekali lagi reliknya adalah peninggalan ya. Relik itu peninggalan dari kebijakan politik Amerika lama ketika dia menerapkan Monroe Doctrine sebagaimana ditulis oleh Mas Boni. Tetapi kan Monroe Doctrine ini dimulai dari sebelum Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia pada saat Perang Dingin, termasuk kemudian pada era ini. Dan itu berbeda gitu. Kalau dulu masa Perang Dingin, Amerika Serikat berbicara soal kepentingan, pada kepentingan dia, ekonomi, industri, segala macam, sehingga ada kasus pertama kali di Amerika Tengah itu, saya lupa Honduras atau Nicaragua atau apa, kemudian di Argentina, di Chile, segala macam. Tapi sekarang ini lain lagi begitu loh. Kalau dulu ada alasan gitu melawan komunisme, melawan orang kiri sehingga dia menginstal sejumlah junta militer. Tapi Venezuela ini menarik karena dalam sejarah Venezuela itu tidak ada sih, tapi interregnum cuma 4 tahun apa 3 tahun pemerintahan junta militer. Praktis lebih demokratis Venezuela dibandingkan Kolombia. Nah, makanya kemudian kalau ini diterapkan di Venezuela dengan alasan menjaga stabilitas itu BS namanya. Iya betul. Bullshit. Jadi keren nih BS. Jadi nggak, padahal pengennya minyak tuh. Karena minyak, karena itu yang tujuan utamanya. Nggak ada lain ya. Imperialisme. Saddam juga ketika jatuh maka Halliburton dan segala macam dan kawan-kawannya datang. Gaddafi ketika jatuh. Obama bicara demokratisasi tapi bicara soal sebenarnya sumber minyak yang setelah pasca Gaddafi. Jadi sebenarnya itu motif ekonomi lebih banyak gitu ya. Kelompok-kelompok HAM, kelompok demokrasi harusnya ngecam langkah Trump ini Pak Batara. Termasuk Indonesia sebagai negara demokratis seharusnya mengecam, bukan kemudian diam dan bermain aman di dalam hal ini. Justru ketika
Amerika Serikat tidak ada di dalam kamar, they are not in chamber, we have to be very active on this issue. Kita leading nih dalam sebagai negara. Kalau Prabowo ingin mengambil peran sebagai tokoh besar dunia liput dunia ketiga, dia harus ambil sekarang untuk head to head dengan Trump. Tapi gimana head to head ngurusin tetak sawah doang, sementara itu nggak mungkin head. Iya itu kan kalau Mindsetnya alun teritorial, cetak sawah, ke sehari mau head to head bagaimana Batara dia? Itu dia itu nggak mungkin ya. soal perspektif jadinya itu lagi. Susah itu. Kecuali nggak disuruh ngurus MBG, nggak urus Estate dan lain sebagainya. Betul. Masih susah. Ya, makasih Pak Batara, Pak Wan, Mas Bang Boni atas diskusinya ini. Sebenarnya apakah tesis Yuval Noah Harari yang menilai bahwa perang dunia ketiga sebenarnya secara perlahan sudah terjadi ketika Rusia menyerang Ukraina gitu, dan nampaknya dinamika global, keamanan global, Pakistan, India, Israel, Palestina, lalu kemudian Amerika Serikat, Venezuela, nanti mau ke Greenland, ke Kolombia dan lain sebagainya, plus juga tadi Pak Batara bilang ada soal Cina, Taiwan, Cina, konflik Laut Cina Selatan dengan Filipina, Vietnam akan membuat gejolak dunia baru dalam konteks perang baru yang tentu bisa berdampak juga ke banyak negara termasuk di Indonesia terjadi. Ini situasi yang secara jelas menunjukkan ada ketidakpastian global pasca serangan Amerika ke Venezuela. Oleh karena itu mungkin pemerintah Indonesia sebaiknya menyiapkan militernya sebagai kekuatan pertahanan yang profesional, jangan terlibat ke ruang-ruang yang lain seperti MBG dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita harus bersiap untuk perang dalam situasi keamanan global ini, sehingga tentara harus tetap difungsikan dalam fungsi pertahanan. Kita lihat Mas Boni, Mas Batara dan Pak Awan, apakah keamanan global ke depan akan terus meningkat eskalasinya, karena saya melihat Trump sepertinya santai-santai saja pasca menangkap Maduro, seolah sudah merayakan kemenangan Pak Awan. Padahal dunia sudah berubah, resistensi akan terjadi, Rusia melawan, Cina juga melawan, dan saya rasa Denmark akan ngamuk kalau Greenlandnya diambil gitu. Itu. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di forum podcast Opini Rakyat berikutnya. Mas Boni thank you, Pak Batar thank you, dan Mas Awan thank you. Selamat malam. Selamat malam.